Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Marlian, Salsabila, dan Anissa Ramadhani. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sintesis Asam Lemak. Selamat menikmati videonya. Enjoy! Zombie Apocalypse. Asam lemak adalah rantai panjang hidrokarbon alifatik yang memiliki gugus asam karboksilat. Panjang rantai hidrokarbon asam lemak bervariasi dari 10 sampai 30 karbon. Rantai hidrokarbon ini bersifat nonpolar yang berfungsi untuk menyeimbangkan gugus asam karboksilat yang bersifat polar. Rantai hidrokarbon asam lemak biasanya berjumlah genap karena berkaitan dengan tambahan 2 karbon dari asetil-CoA saat biosintesis asam lemak. Di sini ada gugus fungsi asam lemak, di mana ada senyawa alifatik dengan gugus karboksil. Sumber lemak, ada makanan, biosintesis de novo, simpanan tubuh yang disebut juga dengan adiposit. Masalah utama yaitu dengan sifatnya tidak larut dalam air, lemak diemulsi oleh garam empedu, disintesis oleh liver dan disimpan dalam empedu. Kemudian mudah dicerna dan diserap. Transportasi, membentuk kompleks dengan protein disebut dengan lipoprotein. Bukan berarti kebalikan dari jalur penguraian asam lemak, artinya 1. Pembentukan asam lemak sebagian besar berlangsung melalui lintas yang berbeda, dikatalisis oleh rangkaian enzim yang berbeda dan terjadi di dalam bagian sel yang tidak sama. Walaupun ada sebagian kecil asam lemak yang dihasilkan melalui kebalikan dari reaksi penguraian asam lemak dalam mitokondria. 2. Menonjol dari mekanisme biosintesis asam lemak adalah bahwa senyawa antara asil di dalam proses adalah senyawa thioester, bukan CoA seperti yang terjadi di dalam oksida lemak, tetapi merupakan protein yang berat, molekul rendah yang disebut protein pembawaan asil atau ACP yang mempunyai gugus H esensial. 3. Sintesis asam lemak terjadi di dalam sitosol sel eukariotik, sedangkan oksidasi asam lemak terjadi terutama di dalam mitokondria asam lemak yang dibuat di dalam sitosol. Kemudian digunakan sebagai unit pembangun untuk membuat trigliserol atau fosfolipid. Adapun perbedaan jalur sintesis degradasi asam lemak, ada lokasi pembentukan senyawa antara enzim-enzim yang terlibat dan kebutuhan oksidator atau reduktor. Di sini ada gambar di mana garam empedu terdiri dari asam empedu yang berasal dari kolesterol. Garam empedu itu bersifat amfifatik, kemudian mengemulsi lemak dan membentuk misel. Lemak kemudian dipecahkan oleh lipase pankreas dan bisa dilihat hasilnya sebelah kanan. Adapun beberapa jenis asam lemak bisa dilihat pada tabel berikut. Sintesis asam lemak terjadi di sitosol, terutama di hepar, ginjal, otak, paru, jaringan lemak. Biosintesis terdiri dari 3 langkah terpisah. 1. Biosintesis asam lemak dari asetil-CoA. 2. Pemanjangan rantai asam lemak. 3. Desaturasi atau sintesis asam lemak tak jenuh. Ada 2 macam asam lemak, yaitu 1. Asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh itu adalah asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap, dan asam lemak tak jenuh itu yang memiliki 1 atau lebih dari ikatan rangkap. Perbedaan asam lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh bersifat non-esensial, dapat disintesis oleh tubuh, dapat padat pada suhu kamar, diperoleh dari sumber zat hewani, contohnya mentega, tidak ada ikatan rangkap. Dan asam lemak tidak jenuh bersifat esensial, tidak dapat diproduksi tubuh, cair pada suhu kamar,
diperoleh dari sumber zat nabati contoh minyak goreng, dan ada ikatan rangkap. Glukosa merupakan sumber asetil-CoA utama yang digunakan untuk sintesis asam lemak. Glukosa diubah menjadi pirufat dalam sitoplasma. Selanjutnya, pirufat masuk ke dalam mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA oleh kerja enzim kompleks dehidrogenase pirufat. Asetil-CoA meninggalkan mitokondria dalam bentuk sitrat yang merupakan senyawa-senyawa utama dalam situs Krebs. Pada saat kandungan ATP sesuai sel meningkat, enzim siklus Krebs pembatas laju isositrat dehidrogenase dihambat. Jika hal ini terjadi, keseimbangan enzim akonitase adalah sedemikian sehingga sitrat terkumpul dalam mitokondria dan terjadi dalam jumlah besar guna mengalir ke dalam sitoplasma. Dalam sitoplasma sel, sitrat dipecah menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat dalam suatu reaksi yang memerlukan ATP dan dikatalisis oleh liase sitrat, di mana sitrat ditambah dengan ATP ditambah dengan CoAAS menjadi asetil-CoA, di mana oksaloasetat ditambah ADP dan PI. 1 unit asetil-CoA memasuki jalur sintase asam lemak secara langsung, tetapi sisanya sebelumnya harus diubah menjadi malonil-CoA. Reaksi sintase asam lemak mula-mula gugus asetil dari asetil-CoA ditransfer ke gugus sulhidril 4-fosfopentane dan PPSH. Reaksi ini dikatalisis asetil-CoA transasilase, di mana asetil menjadi CoA ditambah PP dan SH. Asetil ini menjadi S menjadi P ditambah CoASH. Adapun tahapan sintesis asam lemak, yang pertama itu reaksi awal, di mana karboksilase gugus asetil menjadi malonil-CoA. Reaksi dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase. 2. Pemanjangan rantaian putaran 1. Pembentukan asetil ACP dan malonil ACP. Reaksi dikatalis oleh asetil transasilase dan malonil transasilase, di mana asetil-CoA ditambah ACP menghasilkan asetil ACP ditambah CoA. Malonil KOA ditambah ACP menghasilkan malonil ACP ditambah KOA. Reaksi kondensasi, di mana asetil ACP ditambah malonil ACP menghasilkan asetoasetil ACP ditambah ACP ditambah CO2. Berikut reaksi kondensasinya. Reduksi gugus keto pada C3 menjadi gugus metilen, di mana asetil toasetil ACP direduksi menjadi 3 hidroksibutiril ACP. Reaksi ini memerlukan NADPH sebagai pereduksi. 2 dehidrasi 3 hidroksibutiril ACP menjadi krotonil ACP merupakan trans-enoil ACP. 3. Reduksi krotonil ACP menjadi butiril ACP dengan menggunakan senyawa pereduksi NADPH yang dikatalis oleh enzim enoil ACP reduktase. Berikut gugus fungsi dari reaksi reduksi 1. Berikut gugus fungsi dari reaksi dehidrasi. Berikut reaksi reduksi kedua. Dan yang ketiga, pemanjangan rantai 2. Reaksi pemanjangan rantai putaran 2 di mana kondensasi butyryl ACP dengan malonil ACP membentuk C6 beta ketoasil ACP. Reaksi ini sama dengan reaksi pemanjangan rantai putaran 1. Selanjutnya, pemanjangan rantai diteruskan sampai terbentuk C16 asil ACP. Stoikiometri sintesis asam palmitat, di mana asetil-CoA ditambah 7 malonil-CoA ditambah 14 NADPH ditambah 20H+ menghasilkan palmitat ditambah 7 CO2 ditambah 14 NADPH+ tambah 8 CoA ditambah 6 H2O. Reaksi tersebut memerlukan malonil-CoA yang disintesis dari 7 asetil-CoA ditambah 7 CO2
ditambah 7 ATP menghasilkan 7 malonyl CoA tambah 7 ADP ditambah 7 PI dan ditambah 14 H+. Jadi, stoikiometri keseluruhan sintesis palmitat ini adalah di mana 8 asetil CoA ditambah 7 ATP ditambah 14 NADPH ditambah 6 H+ akan menghasilkan palmitat ditambah 14 NADP+ ditambah 8 CoA ditambah 6 H2O ditambah 7 ADP ditambah 7 PI. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.